Selamat malam, umat Tuhan dimanapun Ibu Bapak berada. Kita akan bersama-sama bersaat teduh melalui Mari Bersaat Teduh pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh melewati hari ini dalam pimpinan kasih Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kawal malam kami hari ini ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Umat Allah, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama, yang memberitakan demikian. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang Kristus kasihi, secara khusus kita akan melihat di dalam pasal 7 ayatnya yang pertama. Marilah kita menyucikan diri kita semua, pencemaran jasmani dan rohani. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, usaha untuk mencapai sebuah prestasi lebih mudah dibandingkan untuk mempertahankannya. Hal ini berlaku di segala bidang, apakah itu olahraga, pendidikan, dan sebagainya. Demikian juga hal ini berlaku di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan Allah. Lebih mudah memperoleh pengampunan dibandingkan mempertahankan pengampunan itu. Lebih mudah memperoleh kasih karunia dibandingkan mempertahankan kasih karunia itu. Contohnya, Jemaat Korintus yang menjadi perikop kita pada malam hari ini. Jemaat Korintus terkesan dalam bacaan kita saat ini sedang ada dalam bahaya menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah mereka terima di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Mereka saat itu sedang tergoda oleh rupa-rupa pengajaran yang lain yang membahagiakan iman mereka. Sampai-sampai mereka mengabaikan nasihat Rasul Paulus.
Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam ayat 11-13, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami telah terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya." Saudaraku, Paulus di sini mengingatkan jemaat Korintus bahwa hendaknya jemaat Korintus membuka pintu hati mereka selebar-lebarnya untuk Paulus yang adalah pelayan Kristus, yang selama ini sudah melayani jemaat Korintus dengan tulus, bahkan sangat mengasihi jemaat Korintus dengan kasih Tuhan. Bukan membuka hati untuk pengajar-pengajar sesat, bukan membuka hati untuk pengajar-pengajar palsu yang akan membawa mereka ke jurang kebinasaan. Sebab Paulus pun membuka hatinya selebar-lebarnya untuk jemaat Korintus. Integritas Paulus sebagai pelayan Kristus tidak perlu diragukan lagi. Itu kata bacaan kita pagi tadi. Oleh karena itu, supaya jemaat tidak semakin jauh tersesat, maka jemaat perlu mengambil beberapa sikap dengan segera. Apa saja itu? Yang pertama, perhatikan ayat 12-13. Di sana Paulus menyatakan hendaknya jemaat itu membuka hati kepada Paulus sebagai pemimpin sekaligus pelayan umat. Ibu bapak, antara jemaat dan pemimpin umat itu harus ada rasa saling percaya, seia sekata, sehati sejiwa di dalam berpelayanan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, Paulus pernah berkata demikian, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Saudaraku, ketidakmampuan, ketidakkompakan membuat sebuah persekutuan tidak akan terberkati oleh Tuhan. Sekaligus justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, sangat penting ada kesehatian antara pemimpin atau pelayan Tuhan dalam jemaat dengan warganya. Itulah sebabnya Paulus mendorong mereka untuk tidak menunda-nunda kesempatan untuk Kristus masuk di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, dalam ayat ke-14, Paulus menasihati orang Korintus untuk tidak memberi tempat bagi hal-hal di luar Kristus. Mengapa? Karena Tuhan menempatkan orang percaya di tengah-tengah dunia justru untuk menggarami dan memberi terang bagi sekitarnya, bukan menjadi pembawa pengaruh yang buruk, bukan juga larut di dalam kehidupan duniawi sehingga kehilangan identitas dirinya. Yang Paulus maksudkan di sini, saudaraku, bukan hanya tentang perkawinan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, bukan. Ini berbicara tentang berbagai bidang kehidupan di mana kita membiarkan dunia ini mempengaruhi pemikiran dan kehidupan kita. Jika kita membiarkan diri kita dipengaruhi dunia ini dan tidak ditransformasi oleh pikiran yang diperbaharui oleh Roh, itu berarti kita telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam pasal 7 ayat 1, Paulus dengan tegas berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Mengacu kepada firman Tuhan ini, saudaraku, ayo
Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Beri hatimu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberimu kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Jangan sia-siakan hal itu, saudaraku. Hiduplah dalam kekudusan diri, baik di tengah-tengah keluarga maupun persekutuan gereja Tuhan. Ingat, jangan menjadi batu sandungan bagi sesamamu. Sebaliknya, jadilah berkat, sehingga melalui kehidupanmu, Kristus Yesus, sumber kasih karunia Allah, dipermuliakan oleh banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami ketika kami hendak beristirahat malam. Kiranya melalui topangan Roh Kudus Tuhan, kami pun dimampukan untuk hadir sebagai terang dan garam di dalam dunia ini, untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bukan menjadi batu sandungan. Ampuni kami jika di sepanjang hari ini semua itu belum kami lakukan. Baharui kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami, sehingga di hari esok kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Kami akan beristirahat malam hari ini, Tuhan. Sertai kami akan istirahat malam ini. Biarlah kami boleh dibangunkan esok pagi dengan tubuh yang segar untuk memuliai hari di dalam penyertaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan tidur malam kami hanya padamu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan. Amin. Demikianlah saat teduh malam kita. Selamat malam jemaat Tuhan. Shalom.